Jami'an walhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha senantiasa membasahi lisan-lisan kita dengan zikrullah, dengan kalimat-kalimat thayyibah sebagai salah satu bentuk syukur akan nikmat-nikmatnya, akan karunia-Nya yang tiada berhenti, yang terus-menerus tidak pernah terputus sampai kita tidak bisa menghitungnya. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali berkenan mengizinkan kepada kita seluruhnya untuk duduk bermajlis bersama di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala guna melanjutkan talabul ilmi kita, tafaqquh fid din, membaca dan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis-majelis ilmu yang kita adakan ini, menjadikannya sarana terbesar untuk kita bisa mengijabahi apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus dengannya, yaitu al-huda wa dinil haq. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan al-huda wa dinil haq. Al-huda yaitu al-ilmu nafi', ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq adalah al-amalu salih yang tegak di atas ilmu-ilmu syar'i. Ini dia yang dibawa Rasulullah SAW, yang tidak ada kesuksesan, keberuntungan, keselamatan bagi seorang hamba di dunia, lebih-lebih di akhiratnya, kecuali dia harus mengenali dan tunduk patuh kepada al-huda wa dinil haq tersebut. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan taufik kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan hidayahnya kepada kita, bantuan dan pertolongannya, sehingga kita masih dimudahkan langkah-langkah kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu tersebut. Semoga ini benar-benar tanda Allah menghendaki kebaikan bagi kita seluruhnya, dan tanda Allah mudahkan jalan-jalan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah, wa a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah mulai pertemuan kita malam ini dan seterusnya sebagaimana diusulkan rencananya, dengan memohon taufik Allah, hidayahnya, bantuan dan pertolongannya, kita akan pelajari kitab Ad-Da' Wad-Dawa. Kitab Ad-Da' Wad-Dawa wa karya al-Imam Ibnu Al-Qayyim, ya, rahimahullah taala, yang buku ini, kitab ini dikenal dengan judul tersebut, Ad-Da' Wad-Dawa. Ad-Da' artinya penyakit, Wad-Dawa itu obatnya atau penyembuhnya, sehingga ada kitab terjemahannya berjudul Penyakit dan Obatnya. Yang kitab ini sebelumnya juga pernah dikenal dengan judul, sebelum dengan judul Ad-Da' Wad-Dawa, dengan judul Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Itu judul yang lain dari kitab ini, kitab yang sama, ya. Dulu berjudul Al-Jawabul Kafi. Al-Jawab, jawaban, Al-Kafi yang mencukupi, yang sempurna,
liman sa'ala, bagi orang yang bertanya, an dawa isafi, tentang obat yang menyembuhkan, yang sempurna juga maknanya. Karena buku ini sejarahnya wallahu alam bisawab, ya, sebatas yang kita ngerti, berasal sebabnya karena adanya seorang yang bertanya kepada beliau, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, tentang sesuatu yang ada pada dirinya yang itu bisa menghancurkan kehidupannya, baik dunia maupun akhirat, sehingga dia menginginkan jawaban dari soal tersebut. Itu ringkasnya soalnya. Kemudian dijawablah, ya, pertanyaan tadi dengan beliau menulis sebuah kitab. Karena memang para ulama kita dalam menulis sebuah kitab itu ada dua sebab atau dua hal. Yang pertama, mungkin ditulisnya sebuah kitab itu karena ada yang bertanya, ada sebabnya begitu. Mungkin tadi, ya, ada orang yang bertanya kemudian dijawab. Sebagaimana kisah-kisah yang lain dari kitab-kitab para ulama, itu adalah diantaranya ada sebab orang-orang yang bertanya. Dari kitab Aqidah Wasithiyah milik gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu dijelaskan kitab Aqidah Wasithiyah beliau tulis antara waktu asar sampai maghrib bentar, subhanallah, ketika ada sekelompok qadhi, ya, sekelompok hakim dari Wasit, ya, yang menginginkan dari Syekhul Islam menulis sebuah kitab berisi ringkasan akidah Ahlussunnah yang sepakat di atasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada masa beliau, masya Allah, tersebar sekian banyak fitnah, sekian banyak subhat dari penyimpangan-penyimpangan akidah, penyimpangan-penyimpangan ibadah, sehingga datanglah sekelompok orang tadi menginginkan dari beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk menulis ringkasan akidah Ahlussunnah. Menulisnya sebentar, cuman dari asar sampai maghrib makan nggak ada, mempelajarinya bertahun-tahun nggak selesai-selesai. Terus, ya, subhanallah, dulu saya di Al-Furqan Gresik, tiap Jumat pagi sama Ustaz Al-Nur Rafiq baca kitab Aqidah Wasithiyah, nggak selesai juga, sepekan sekali. Ya, ini juga Jawabul Kafi liman sa'ala an dawa isafi atau ad-da'wa dawa, dalam kisahnya sebabnya karena ada pertanyaan. Bahkan ada kitab yang kita kaji juga di pesantren, ya, Fusulun, ya, anil akidah, Fusulun akidah, fasal-fasal tentang akidah. Itu juga ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Marzuq At-Tarifi, karena ada pertanyaan sebagian ikhwah dari Syam, makanya dikenal juga dengan judul Risalah Asy-Syamiyah. Isinya juga akibat pertanyaan tulis kitab begitu. Atau ada sebab yang lain, semisal kisah Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin. Beliau mengarang kitab yang juga kita pelajari, kita punya majelisnya, yaitu kitab Qawaidul Musla, ya, Qawaidul Musla fi sifatillahi wa asma'ihil husna, kaidah-kaidah yang husna berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Beliau jelaskan dalam mukadimahnya ada dua sebab mengapa menulis kitab tersebut. Yang pertama, karena agungnya, pentingnya, urgennya ilmu asma wa sifat, ya, termasuk pokok yang harus ada dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 hal kalau kita beriman kepada Allah yang harus ada dalam iman kita. Yang pertama, mengimani wujudnya Allah. Yang kedua, mengimani rububiyah Allah. Yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah. Dan yang keempat tadi,
mengimani asma wa sifat. Ya, kalau kita bahas tauhid juga ada 3, ada tauhid rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat juga. Ini sebab yang pertama. Ya, karena agungnya pentingnya masalah ini. Sebab yang kedua kata beliau, bercampurnya ucapan manusia tentang masalah ini. Ya, banyak sekali ucapan-ucapan batil berkaitan dengan nama dan sifat. Banyak orang-orang mengingkari ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah di atas langit, di atas seluruh makhluknya, banyak yang mengingkari. Ya enggak? Coba tanya itu manusia, Aina Allah? Di mana Allah? Jawabannya enggak satu, macam-macam. Ini loh, campur. Ada yang bilang Allah fis sama. Ya, ada yang bilang Allah istiwa di atas arsy. Arsy-nya di mana? Wallahu alam. Ini belum mudeng juga dia berarti. Belum jawab sebenarnya. Ada yang bilang Allah di mana-mana. Ada lebih dekat dari urat leherku. Macam-macam. Ya, mengingkari sifat-sifat yang lain banyak. Salah memahami Allah bersama makhluknya. Ya, kebersamaan Allah ada kebersamaan yang amah, yang umum, ada kebersamaan yang khusus. Campur ucapan manusia. Bahkan kebanyakan kita menyimpang dalam masalah asma wa sifat. Ini yang kedua. Jadi sebab beliau menulis kitab Qawaidul Musla, sehingga ngerti bagaimana kaidah-kaidah memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, mana batas-batasannya. Ini seputar masalah kitab Da wa Dawa. Kalau kita lihat judulnya Ad-Da wa Dawa, atau judul sebelumnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, maka sebagaimana judulnya berisi tentang penyakit-penyakit dan juga obatnya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ada 2 penyakit ya pada diri-diri kita ini. Yang pertama, penyakit hati berkaitan dengan batin kita. Ya. Yang kedua, penyakit badan berkaitan dengan fisik kita. Ya. Seringnya manusia itu umumnya kalau sakit badannya paham, kerasa langsung, mudeng dia. Ya. Misalkan pegel-pegel ya, atau pilek atau apalah begitu. Sekarang apalagi macam-macam penyakit ya, sampai komplikasi orang, penyakitnya aneh-aneh. Orang segera kerasa, dan biasanya mereka segera mengambil tindakan ya, dari berobat, entah obat-obat tradisional, entah obat-obat yang ringan, obat warung, sampai yang spesialis, yang mahal-mahal obatnya. Kalau penyakit fisik, orang cepat paham, cepat ngerti, cepat kerasa. Tapi kalau penyakit hati, lah ini yang kadang nggak kerasa, ya, nggak kerasa. Bahkan ketika ada dokter, kalau dokter penyakit fisik, masya Allah dipuji-puji, disanjung-sanjung, dibayar malah mahal. Baru konsultasi sudah berapa ratus ribu itu, baru konsultasi. Saya dulu pernah mau terapi satu penyakit gitu, baru pertama datang udah 500 ribu. Waduh, gak kuat saya kayaknya jadi. Belum terapi ya, baru pertama ketemu ngobrol-ngobrol gitu dulu. Subhanallah, udah 500 ribu. Saya cuma baru 300 ribu. Maklum lah orang kayak kita di kalian itu apa. Kebanyakannya orang-orang lemah, kira murah gitu kan. Ternyata baru ngobrol-ngobrol udah 500 ribu. Kurang 200 saya pulang dulu akhirnya. Subhanallah, jadi buka kartu ini. Itu ya, dari yang rendah obat tradisional mungkin ya, ramuan-ramuan, atau cuma obat warung aja kita mungkin godrek atau apa itu ya, nggak perlu dokter-dokteran atau keroan gitu kan kita udah beres. Sampai yang mungkin sampai parah ya, spesialis, paham kita semua. Tapi kalau penyakit hati ini subhanallah ya, kadang-kadang yang mau ngobati malah dimarahi. Malah dimusuhi. Padahal dia mau ngobati itu hatinya yang sakit. Ya, nggak kerasa kadang orang ini kalau dia itu sakit. Ya, lebih parah.
Padahal akibatnya penyakit hati lebih parah daripada akibat penyakit badan. Penyakit badan paling polnya badannya rusak, mati, gitu, fisiknya. Ya, penyakit hati resikonya bisa finnar kholidina fiha abada, bisa di neraka kekal abadi selama-lamanya. Ya, akidah-akidah yang rusak, khurafat, takhayul, ya, tradisi-tradisi yang bertentangan dengan akidah Islamiyah, ya, dari kesyirikan dan semisalnya. Ini kadang nggak kerasa orangnya, ya, penyakit yang menimpa din, yang menimpa agama. Padahal ini lebih parah, lebih dahsyat. Dulu salaf kita yang soleh, kalau cuma ditimpa musibah-musibah dunia kecil, remeh itu mah, cuma urusan badan, urusan duit, urusan harta, rumah, kendaraan, sawah, ladang, musibah itu kecil. Tapi mereka itu, kalau kita baca sebagaimana Rasul sendiri berlindungnya malah apa? Musibah yang menimpa agama. Ini yang parah. Rasul mengatakan, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah itu menimpa din, menimpa agama kami. Ini penyakit hati. Ya, seorang gandrung demen sama yang syirik, yang bau-bau syirik. Subhanallah, sama jin-jin, ajian-ajian biar cepat kaya, ya, biar tertarik, bisa memikat lawan jenisnya, sembar mesem, jaran goyang. Ini kan musibah menimpa agamanya ini. Ingin cepat kaya, jalan pintas, ya, cari khodam, ya, khodam. Bahkan sekarang jual beli tuyul. Orang nggak merasa kalau itu sakit, ya, padahal resikonya bisa neraka. Tapi kok sakit badannya gitu cepat dia berobat. Ini masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada dua macam penyakit, dan itu akan dibawakan seputar itu oleh beliau, oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya, terutama tentunya penyakit yang berkaitan dengan hati. Walaupun dibahas juga penyakit badan. Di kitab itu ada kisah sahabat, ya, yang safar, kemudian mampir pada satu kaum, kemudian minta dijamu karena sebagai tamu nggak dijamu, nggak dilayani dengan bagus. Kemudian mereka terus berangkat, beranjak. Qadarallah, pimpinan kaumnya disengat binatang berbisa, ya, disengat binatang berbisa, sehingga seketika lumpuh. Dalam artian nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan. Mereka kaum tersebut sudah berusaha sekuat tenaga yang mereka bisa mengobati pimpinannya dari sengatan binatang berbisa tersebut. Cuman qadarallah, ya, usahanya belum ada hasil. Sampai mereka teringat dengan rombongan para sahabat tadi, ya, yang baru saja lewat dari mereka, sehingga mereka panggil rombongan sahabat tersebut dan diminta untuk mengobati, ya, pimpinannya tersebut. Ya, bahkan dikisahkan dalam kisahnya ringkasnya dengan ada upah, ya, dengan ada upah seekor kambing. Kemudian salah seorang sahabat dari rombongan tersebut mengobatinya dengan ruqyah. Dengan ruqyah dikisahkan dengan dibacakan surat Al-Fatihah. Dibacakan surat Al-Fatihah dan dengan izin Allah sembuh. Blas, benar-benar sembuh, kayak nggak ada bekas. Ya, bisa berjalan lagi sebagaimana biasa, seolah-olah nggak pernah tersengat binatang berbisa tersebut. Begitu kisahnya ada. Jadi Al-Quran, ya, alimahu man alimahu, wa jahilahu man jahilahu, obat, syifa, ya, naam, asalnya tentunya obat penyakit hati, dari keraguan-raguan, dari nifak, ya,
kenifakan, dari hasad, dari dengki, dari dendam, dan yang lain-lain. Obatnya Al-Quran. Obatnya Al-Quran. Tapi sebenarnya juga bisa untuk obat penyakit badan. Ya, cuman semuanya butuh hibroh. Butuh hibroh, butuh pengalaman, butuh belajar dengan ahlinya. Karena Allah menyatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu kepada ahlinya kalau kamu tidak mengetahui. Ya. Jadi butuh ahlinya. Ya, begitu. Jadi butuh ahlinya, nggak bisa sembarangan dalam kita menerapkannya. Butuh hibroh, butuh pengalaman, butuh mengetahui apa saja hal-hal yang dibutuhkan. Ya, bukan hanya sekedar membaca Quran, tapi ada hal yang lain yang itu perlu ada bagi orang yang meruqyah. Demikian yang diruqyah untuk benar-benar berpengaruhnya sebab dari ruqyah tersebut. Ya, ini ada macam-macam penyakit, ada pula obatnya. Dan Allah dengan hikmahnya tidak menurunkan satu penyakit pun kecuali mesti ada obatnya. Cuman tadi alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti. Ya, begitu. Yang takhasus dia belajar, mungkin dia mendalami, ngerti. Yang nggak mendalami, ngerti ilmunya, yang nggak ngerti. Ya, tidak semua orang dibukakan pintu tentang hal tersebut. Ya, tayyib, nanti lebih jelasnya dalam pembahasan kitab tersebut. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai mukadimah Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang adanya hati yang mati, adanya hati yang sakit, dan adanya hati yang sehat, hati yang selamat. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Hajj 52 sampai 54. Ya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqas syaitanu fi umniyatihi fayansahu Allahu ma yulqis syaitanu thumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Dan kami tidak mengutus sebelummu wahai Rasulullah Muhammad SAW dari seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi pun, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, yaitu nabi tadi, rasul tadi, ya, ketika mempunyai satu keinginan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dengan hikmahnya, ya, syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, ya, terhadap keinginan tersebut, ya. Jadi dimasuki oleh syaitan hal-hal yang merupakan keinginan syaitan yang tentunya nggak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terucap bisa jadi atau tersampaikan oleh nabi tersebut. Allah katakan dalam ayatnya, fayansahullahu ma yulqis syaitan tsumma yuhkimullahu ayatih. Maka Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan-setan tadi, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, ya, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha penuh hikmah. Jadi nabi yang ada kesalahan di situ dalam sikap, dalam ucapan, itu Allah singkap, Allah jelaskan. Ya, masyarakat muslimin ketahuilah, para nabi, para rasul maksum. Ya, tapi jangan salah paham tentang pengertian maksum. Sebagian kaum muslimin memahami nabi dan rasul maksum itu nggak pernah salah, nggak pernah keliru. Ini salah, ini keliru. Ya, maksum itu bukan nggak pernah salah, nggak pernah keliru.
Maksum itu kalau salah, kalau keliru langsung diluruskan oleh Allah, langsung ditegur, langsung dibenarkan. Itu maksum. Para nabi, para rasul maksum, sepakat. Cuman jangan salah memahami arti maksum. Lihat itu surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, dan seterusnya. Dia abasa, telah bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling, an ja'ahul a'ma, tak kala datang kepadanya seorang yang buta. Abdullah ibn Ummi Maktum. Rasul waktu itu kisahnya sedang menghadapi tokoh-tokoh besar, orang-orang kufar Quraisy, yang Rasul sangat-sangat ingin keislaman mereka. Ya, Rasul semangat. Karena kalau ini pentolannya masuk Islam, masya Allah ini tentunya ya pengaruhnya besar bagi yang di bawahnya. Sampai-sampai mereka itu pentolan-pentolannya ingin dibuatkan majelis khusus pembesar-pembesar kalangan hamba sahaya, budak nggak boleh duduk di situ, nggak boleh masuk. Rasul tadinya ingin itu, memenuhi keinginan tersebut. Sampai tadi ketika sedang menghadapi tokoh-tokoh kufar, datang seorang muslim mukmin, subhanallah, anja'ahul a'ma, yang dia ingin mungkin mensucikan dirinya atau ingin diberi peringatan, pelajaran sehingga bermanfaat bagi dirinya. Ya, Rasul berpaling, bermuka masam. Tapi orang-orang kufar tadi yang sebenarnya pongah, sombong, nggak ingin membersihkan dirinya, kekeh dengan tradisi nenek moyangnya. Subhanallah, Rasul sungguh-sungguh dihadapi. Keliru, salah. Ya, Rasul Allah tegur. Jadi maksum bukan nggak pernah salah, bukan nggak pernah salah, tapi begitu salah diluruskan, turun ayat. Kalau kita salah bablas, apalagi mungkin pembesar itu nggak ada yang berani nasihati pimpinannya. Nah, kita ini nggak maksum. Bahkan kadang yang di bawahan aja pimpinannya nggak mau negur juga, padahal yang salah itu bawahan dia punya kuasa. Ini kita, ya, baik. Jadi Allah hapus itu hal-hal yang itu dimasukkan syaitan, ya, akan apa yang diinginkan oleh para nabi sudah Allah hapus. Cuman ini yang masalah. Apa kata Allah di sini? Ya, liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan. Ini hikmah Allah yang mendalam. Ternyata kesalahan tadi itu jadi batu ujian. Itu jadi batu ujian untuk mengetahui orang-orang yang mereka itu memang menginginkan fitnah. Ya, liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan. Apa kata Allah? Lilladzina fi qulubihim maradun. Bagi orang-orang yang di hatinya ada penyakit. Sebagaimana dalam ayat yang lainnya Allah sebutkan tentang ayat Quran, ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Ada ayat yang gamblang jelas, tapi ada ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang punya makna umum, bisa ditarik sana tarik sini maknanya. Kalau orang yang hatinya tunduk patuh beriman kepada Allah, nggak cari fitnah dengan ayat-ayat yang muhkamat tadi, dengan ayat yang mutasyabihat tadi, mereka kembalikan yang masih samar belum jelas kepada yang gamblang dan jelas. Fa ammal ladzina fi qulubihim, adapun yang hatinya ada zaid atau ada marad, ini dia penyakit hati, mereka mencari fitnah dengan ayat-ayat tersebut. Orang-orang yang biasanya itu kadung beramal tanpa ilmu, udah kadung beramal, udah terbiasa, nggak ngerti ilmunya, ditanya dalil bingung dia, kemudian cari-cari dalil, korek-korek gitu ya, ngorek-ngorek Quran, ngorek-ngorek hadis, ketemu ayat umum, hadis umum, dipahami sakarepe dhewe, yang bisa mendukung pendapatnya. Ini orang-orang yang berpenyakit. Di sini pun sama kisahnya. Ketika para nabi ada salah, ada keliru,
yang itu sudah Allah jelaskan kebenarannya, gamblang sebenarnya. Tapi ada orang-orang yang inginkan fitnah. Siapa itu? Yang pertama Allah katakan lilladzina fi qulubihim marad. Ini orang-orang yang artinya ada penyakit. Yang kedua wal qasiyati qulubuhum, yang keras hatinya, yang keras ini sudah mati hatinya. Ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Begitu. Ya, wa innadh dhalimina lafi siqaqim ba'id. Dan sungguh orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat. Kemudian Allah berkisah kelanjutannya orang-orang yang hatinya sehat. Apa kata Allah? Liya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik fayu'minu bihi fatuhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Ya. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, ini dia orang-orang yang hatinya sehat, yang hatinya hidup, mereka meyakini bahwasanya Al-Quran itulah yang hak dari Rabbmu, dari Rabb mereka. Lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya. Dan sesungguhnya hanya Allah lah yang bisa menunjuki manusia, orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini surat Al-Hajj ayat 52-54 disebutkan ada 3 macam hati, yaitu 2 hati yang disebutkan pertama kali, hati yang berpenyakit, qulubul marad, dan yang kedua hati yang mati, al-qasiyah, yang keras, dan yang berikutnya adalah hati yang selamat, hatinya orang-orang yang berilmu, yang mengenali Allah, mengenali Rasulnya, mengenali agamanya. Dan sesungguhnya hidayah itu hanya di tangan Allah. Makanya masalah hati Allah sudah jelaskan dalam Quran bahwasanya dirinya menjadi pembatas, menjadi penghalang seseorang dengan hatinya. Seorang gak punya kuasa akan hatinya sendiri, tapi Allah lah yang membolak-balikkan hati-hati hamba. Makanya dalam sebuah hadis, di antara doa yang sering Rasul ucapkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati hambamu ini di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati hambamu di atas ketaatan kepadamu. Al-qulubu dhaifah wal fitnatu khattafah. Hati itu lemah, sedangkan fitnah, subhat, kerancuan pemahaman menyambar-nyambar, mencari mangsa. Apalagi fitnah akhir zaman. Sudah Rasul sebutkan dalam hadisnya, ada orang itu pagi harinya masih mukmin, sore hari sudah kafir. Sore harinya beriman, pagi hari sudah kafir, menjual agamanya dengan sedikit dari kesenangan dunia. Inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati hamba di antara 2 jari dari jari jemari Ar-Rahman. Yuqallibu kaifa yasha. Allah bolak-balikkan sekehendak Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan simpangkan hati kami setelah lurusnya,
Setelah mendapatkan petunjuk, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Limpahkan kepada kami rahmat-Mu ya Allah. Innaka antal wahhab. Engkaulah zat yang maha memberi karunia. Dan kita jangan merasa aman. Jangan merasa aman dari penyimpangan hati. Kita semuanya, saya dan antum semua di sini, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, tua mudanya, kita semua belum atau enggak ada jaminan. Kalau para sahabat sebagian sudah dijamin ya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Antum wallahu a'lam. Sekarang bisa jadi pembesar Ahlussunnah di sini. Besok wallahu a'lam. Bisa jadi berbalik ke belakang 180 derajat. Fitnah itu dahsyat. Fitnah subhat yang paling berbahaya ini. Kerancuan pemahaman. Pakai Quran, pakai hadis, tapi salah paham dia. Enggak pernah seperti itu Rasul dan sahabat memahaminya. Atau fitnah syahwat, ini enggak kalah berat juga ini. Masing-masing kita itu punya syahwat, punya hawa nafsu, dan itu makanya kita ini manusia bukan malaikat. Kalau malaikat enggak punya hawa nafsu, makanya bukan mematikan hawa nafsu, enggak mungkin. Kalau mati jadi malaikat dia, tapi mengendalikan. Bagaimana mengendalikan hawa nafsu? Ada syahwat kepada perempuan itu. Zuyyina linnasi hubbu syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal haris dzalika mataul hayatid dunya. Perempuan, kalau laki-laki sama juga, laki-laki kalau perempuan. Jangan dikira yang memfitnah cuma laki-laki. Ada juga laki-laki, jangan dibilang cuma perempuan yang memfitnah. Laki-laki juga ada memfitnah. Apa enggak tahu kisah Nabi Yusuf? Kayak apa tuh gantengnya juga kira-kira? Cuman jalan gitu, yang motong-motong buah itu tangannya dipotong-potong, enggak kerasa. Hebat betul Nabi Yusuf itu. Fitnah. Anak-anak fitnah. Emas, perak, kalau sekarang rupiah, dolar gantinya. Kendaraan yang mewah, orang tuh subhanallah nggak marah punya kendaraan itu, nggak mau yang carry belakangan terus yang gede. Bahkan sudah beli itu harganya miliaran masih dihiasi mutiara, dihiasi subhanallah. Rumah, coba ada orang pengen rumah yang sederhana, jarang. Wah, udah bagus jadi poles lagi. Kadang pagernya aja itu ratusan juta. Kalau kita udah bisa buat rumah berapa itu? Dia cuma pager tok. Subhanallah. Belum sawah, ladang, itu dia fitnah syahwat. Antum sekarang masih kiri kadang rukun, begitu dikasih duit rebutan. Kayak anjing dikisahkan ya, ketika belum dilempar tulang, masya Allah berantem-beranteman, jilat-jilatan, mesra betul. Begitu dilemparkan tulang ini, ada daging dikit, langsung saling mau gigit, langsung saling nyerang. Jangan merasa aman dari fitnah. Baik, sudah Isa, salat azan dulu Ustaz ya. Tafadhol, barakallahu fikum.
Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, wa a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Sudah kita jelaskan tadi berkaitan dengan pembahasan kitab Ad-Da' wa Dawa', penyakit dan obatnya, atau kitab Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i safi, jawaban yang sempurna bagi yang bertanya tentang obat penawar ya, dari penyakit buah karya Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Ya, sudah kita kisahkan tadi bagaimana sebab penulisan kitab tersebut dan bagaimana gambaran isinya, adanya penyakit-penyakit hati dan juga adanya penyakit badan. Sudah kita sampaikan tadi ayat yang menjelaskan hal tersebut, dan kita semua hendaknya senantiasa terus mohon kepada Allah ya, agar hati ini diberi ketakwaannya, diberi kesuciannya ya, diberi ketundukan dan kepatuhannya akan syariat Allah ya, agar disucikan, dibersihkan dari penyakit-penyakitnya. Karena kita terhalang dari hati kita, kita nggak ada kuasa terhadap hati kita ya. Innallaha yahulu baina abdi wa qalbi, Allah yang menghalangi, membatasi seorang hamba dengan hatinya, karena Allah lah yang menguasai hati-hati kita. Sudah kita sampaikan hadis Rasul bahwasanya hati-hati hamba di antara dua jari dari jari jemari Ar-Rahman, Allah bolak-balikkan sekehendak Allah. Di tangan Allah lah hidayah. Bahkan sampai seorang itu terkadang sudah mengenali kebenaran, sudah mengenali obat, tapi nggak mau minum, nggak mau diamalkan itu. Terkadang sudah ngerti penyakit, masih aja ya demen sama penyakit tersebut, dah kadung mabuk, dah kadung kecanduan. Subhanallah. Ternyata kebutuhan kita hidayah Allah, kebutuhan kita akan hidayah Allah itu sangat-sangat kompleks, setiap waktu, setiap saat. Karena ternyata hidayah itu banyak sekali bentuknya. Bukan cuma masalah urusan dunia, kita butuh petunjuk Allah untuk bisa eksis dalam dunia ini, bisa hidup, bisa bertahan ya, bisa makan, bisa minum dan seterusnya, bisa bertahan dari ada bahaya. Allah beri petunjuk kita. Tapi ada yang lebih dari itu, dari urusan dunia, urusan fisik, urusan perut. Kita butuh hidayah di dalamnya juga kepada Allah. Ada yang lebih dari itu mengenali kebenaran, mengenali kebatilan. Ya, kadang sudah sampai sana, belum cukup, butuh hidayah lagi, yaitu hidayah untuk bisa tunduk patuh dengan kebenaran tadi, hidayah untuk benci, nggak suka dengan kebatilan, menjauh darinya, alergi darinya. Itu butuh hidayah Allah juga. Kadang orang sudah ngerti, ketika dia kenal sunnah, begitu agama yang benar itu kayak gitu, tapi itu ada tapinya. Dia nggak menerimanya, dia nggak ngamalkannya, walaupun hati sudah meyakini. Model-model Abu Thalib ngerti kebenaran Muhammad SAW, tapi nggak mau bersyahadat, masih butuh hidayah untuk tunduk patuh dengan kebenaran, untuk kemudian benci, menjauh dari kebatilan. Ini juga belum cukup, karena tadi kita nggak ada jaminan sampai mati apa ya di atas sunnah terus. Wallahu a'lam. Fitnah begitu dahsyat. Fitnah sawah sudah kita jelaskan. Kadang orang itu masya Allah dalam masalah urusan agama, mungkin ilmunya subhanallah, dia bantah sekian banyak subhat, tapi ketika berhadapan dengan perempuan lemes, dia udah lepek-lepek, kalah di situ. Subhat bisa dia bantah, syahwat dia lemah di situ. Kadang dengan perempuan dia kokoh, berhadapan dengan duit, wah udah lemes dia di situ. Kadang dengan duit dia kokoh,
Tapi kalau jadi anak buah nggak bisa, dia harus jadi pemimpin. Ini juga fitnah. Model-model orang nggak bisa jadi anak buah. Tiba-tiba jadi pemimpin, rais, kalau nggak rais moh. Ini kan fitnah juga. Subhanallah. Apalagi di akhir zaman. Maka mengenali penyakit-penyakit, ya, kemudian bagaimana obatnya, penawarnya, ini sangat penting. Sangat-sangat penting. Cuman nggak berhenti di situ nantinya, ikhwah. Ya, ada lebih lagi dari hidayah. Makanya nggak heran Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kita diperintah bahkan diwajibkan rukun sholat untuk minta hidayah kepada Allah. Setiap kita berdiri sholat. Subhanallah. Kita yang fakir padahal, ya, kita yang butuh, tapi Allah yang wajibkan. Wah, adalah Allah nggak butuh sama kita. Allahu Akbar. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Begitu rahmahnya Allah kepada kita. Kita suruh ngomong tiap berdiri sholat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami petunjuk ke jalanmu yang lurus. Ini petunjuk macam-macam. Bukan cuma kalau sesat, ngerti yang hak gitu, ngerti yang benar. Nggak cukup itu. Bisa maknanya itu juga. Kalau saya dalam penyimpangan, kalau saya dalam kesesatan, ya Allah, beri saya petunjuk sehingga saya ngerti yang hak, yang lurus. Tapi bisa juga maknanya dia sudah ngerti yang hak, sudah ngerti yang batil, butuh hidayah lagi. Apa itu? Tadi tunduk patuh dengan kebenaran dan menjauh benci, nggak suka dengan kebatilan. Sudah itu pun juga masih butuh petunjuk lagi, petunjuk untuk istiqomah. Saya sampai mati di atas sunnah, di atas Islam. Begitu. Di dalam Islam itu sendiri ada petunjuk-petunjuk banyak. Itu 72 kelompok yang sesat itu pecah, ya. Islam pecah di dulu 3, satu yang selamat, 72 sesat. Itu kan bukannya nggak kenal Quran, nggak kenal hadis. Mereka kembali kepada Quran, kembali kepada hadis. Tapi apa pemahamannya? Bisa jadi orang itu sudah dapat petunjuk tauhid, tapi belum dapat petunjuk masalah sholat. Bisa jadi dia masalah tauhid sudah dapat petunjuk, dalam masalah zakat, harta dia belum dapat petunjuk. Dia masih bakhil, masih pelit. Ya, sudah dapat ini semua, kadang yang lainnya belum dapat dia. Masalah akhlak yang mulia, berbicara, belum dapat petunjuk. Alangkah banyak itu hidayah. Makanya kalau antum didoakan hidayah jangan ngamuk. Enak aja saya didoakan semoga dapat petunjuk. Emang saya sesat loh. Gak harus dapat petunjuk itu yang sesat. Yang sudah lurus pun butuh hidayah. Ya, nah pintunya itu belajar. Karena semua itu sudah ada obatnya. Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali ada obatnya. Tidak ada obat penawarnya untuk hati yang sakit atau yang mati sekalipun selain obat yang telah Allah turunkan dalam kitabnya, dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Yunus, ya, ayat yang ke-57, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian. Mau'izah, ya, mau'izah apa? Nasihat, ya, tausiah, ya, wasiat yang baik. Apa kata Allah berikutnya? Wasifaun lima fis sudur. Wasifaun lima fis sudur. Dan telah datang pula kepada kalian obat dari apa yang di hati kalian dari penyakit-penyakit. Wahudan warahmatan lil mu'minin. Dan sebagai petunjuk, rahmah bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran dan hadis. Mari kita seluruhnya secara umum menghadaplah, sambutlah seruan Allah di sini. Obat penawar
dari semua penyakit-penyakit kita. Ya, bahkan kita katakan penyakit fisik sekalipun ada saja obatnya dalam Quran. Cuman masalahnya tadi alimahuman alimahu wa jahilahuman jahilahu. Ini butuh hibrah, butuh mempelajari, mentadaburi, butuh pengalaman, butuh praktek, bukti, dan itu sebenarnya ada ahlinya. Para tabib muslim banyak menggali ilmu-ilmu dari Quran. Bahkan kata para ulama termasuk menghajar Al-Quran. Ya, dalam Quran dikisahkan Nabi kita Muhammad mengatakan, mengeluh kepada Rabbnya, inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, wahai Rabbku, sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini mahjur, dihajar, yaitu ditinggalkan. Banyak bentuk-bentuk meninggalkan Al-Quran, gak dibaca, itu menghajar Al-Quran. Gak dipelajari, gak ditadaburi, itu menghajar Al-Quran. Gak mengamalkannya, menghajar Al-Quran. Sampai kata para ulama, tidak menjadikannya sebagai sifat, sebagai obat, itu juga bentuk hajar kepada Al-Quran. Malah berobatnya ke dukun, pakai ramalan-ramalan, mantra-mantra. Wallahu a'lam, malah nggak jelas artinya apa, hurufnya bolak-balik, gitu. Rajah-rajah, jimat-jimat, malah ke situ, nggak kembali kepada Al-Quran. Terus sekali lagi ya, Al-Quran sebagai sifat ini butuh ahli, kita butuh kepada ahlinya, belajar, ada ilmunya juga. Sebagaimana madu, gitu. Madu kan obat ya, nas Quran itu kan. Tapi apa kemudian sembarangan minumnya? Kan enggak, butuh ahlinya. Berapa kadar minumnya? Madu kan obat, seember diminum sekaligus, mencret malah dia. Bukannya sembuh, belum salah caranya. Sebagaimana obat itu kan ada dosisnya, itu butuh ahlinya. Nah, secara pembuktian mungkin laboratorium, secara eksperimen katanya ya, ini mengandung unsur ini, obat ini. Cuma kan harus ahlinya, yang ngeramu harus ahlinya. Demikian pula Quran. Ya. Dan ini kan pembahasannya apa? Sebab akibat ya. Suruh usaha mengambil sebab-sebab, nanti muncul akibat. Nanti ada pembahasan lebih dari sekedar hukum sebab akibat. Kadang-kadang orang sudah ngambil sebab-sebab yang banyak, tapi nggak muncul akibat. Ada yang lebih dari itu, yaitu keimanan kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah. Nggak boleh kita bersandarnya kepada obat, tapi bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk juga mukadimah yang penting. Ya, ada penyakit-penyakit, ada obatnya. Cuman terkadang orang sudah diterapi dengan obatnya, belum sembuh. Ternyata yang berlaku bukan hanya hukum sebab akibat. Naam, Allah dengan hikmahnya menjadikan ada sebab, ada akibat. Ini hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada yang lebih dari itu, yaitu kekuasaan Allah, pengaturan Allah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan ya, tentang masalah hukum sebab akibat. Ini kan pembahasan kita ya. Ada penyakit, ada obatnya. Entah penyakit badan, entah penyakit batin, ada obatnya. Cuman ingat, ada yang lebih dari itu, yaitu pengaturan Allah, kuasa Allah. Karena sesuatu itu terjadi dari sebab yang sudah kita ambil, itu juga dengan kuasa Allah, dengan kehendak Allah. Ya, sini contohnya. Kata beliau, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ma'a ilmil mu'min
annallaha rabbu kulli syai'in wa malikuh fa innahu la yunkiru ma khalaqahu Allahu minal asbab. Bersama dengan akidah seorang muslim, ilmu seorang muslim, keyakinan seorang muslim, annallaha rabbu kulli syai'in wa malikuh, Allah lah Rabbnya segala sesuatu dan rajanya, penguasanya. Kalau kita bahas tauhid rububiyah, kita akan bahas di situ tentang perbuatan-perbuatan Allah. Yang pertama, kita harus meyakini segala sesuatu yang terjadi ini sudah Allah catat, sudah Allah ilmui sebelum terjadinya. Ini ilmu seorang muslim, ya. Ini akidah keyakinan setiap muslim, ya. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih Muslim, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanah. Allah sudah takdirkan ini makhluk-makhluk seluruhnya 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Awal mula yang Allah ciptakan kolam, pena. Awwalu ma khalaqallahul qalam. Kemudian Allah berkata kepada pena, uktub, tulis. Wa qalal qalam, maka pena pun ngomong, madza aktub, apa yang saya tulis? Maka Allah mengatakan, uktub kulla syai' kainan ila yaumil qiyamah. Tulis segala sesuatu yang bakal terjadi sampai nanti hari kiamat, sampai akhir perjalanan masing-masing makhluk ini. Sejak dia mungkin gak ada, kemudian Allah adakan, terus dia tumbuh kembang lewat fase-fasenya, proses-proses kehidupannya, sampai akhir keberadaan makhluk tersebut. Tulis semua, dan sudah ditulis semuanya sama kolam ini tadi. Dan disebutkan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sudah diangkat pena itu, sudah kering tulisan. Ini masalah muslimin, jadi ilmu setiap muslim hendaknya, jadi akidahnya setiap muslim. Segala sesuatu itu sebelum terjadinya sudah Allah ilmui. Bahkan bukan cuman diilmui, sudah Allah tulis, sudah Allah catat dalam kitab besar, fi lauhil mahfuz. Tadi dibaca imamnya kan? Ingat enggak tadi? Fi lauhil mahfuz. Kayak apa ya kitabnya ya? Gede betul loh ya, kayak apa itu? Semua catatan makhluk lo ada di situ. Ini masalahnya iman. Kalau pakai ini mental, seberapa itu catatannya? Antum nulis kegiatan antum harian udah habis berapa buku itu? Antum kok itu aja belum tercatat semua. Tapi sekarang ini ada sesuatu litakribil fahmi, untuk mendekatkan pemahaman. Kok zaman dulu belum ada. Zaman sekarang ya, kemajuan komunikasi, kemajuan dokumentasi, ada alat kecil bisa nyimpen data banyak. Ya apa enggak? Dulu zaman saya awal-awal belajar pakainya kaset, direkam pakai kaset. Masih ingat enggak antum? Beli kaset, banyak betul kita. Rekaman kajian ustadz-ustadz itu kaset bentuknya, sak lemari mungkin. Padahal itu cuman berapa kitab. Kemudian kembang ada apa itu, VCD ya, yang besar itu masih ya, gitu, bisa nyimpen lebih banyak di situ. Sekarang malah jadi kecil, mungkin sekuku ini besarnya mungkin, bisa nyimpen sekian banyak data. Ya, murotal 30 juz masuk semua ke situ. Cuman kecil. Itu buatan manusia.
Ini litakribil fahmi, untuk mendekatkan pemahaman. Kalau manusia sudah bisa hebat kayak gitu, bisa nyimpen data kecil alatnya, bagaimana lagi Rabbul Alamin. Tapi masalah iman, bayangin sekian banyak makhluk loh, semuanya sudah dicatat. Ini kemudian masalah muslimin, ketika sudah Allah ilmui, bahkan Allah catat, baru kemudian kalau sudah sampai waktunya Allah ciptakan, Allah kehendaki, Allah wujudkan. Terjadilah dari kejadian-kejadian yang sudah Allah takdirkan tadi. Ini wajib fardu ain jadi akidah setiap muslim. Itu dia kuasa Allah Rabb kita yang menentukan, yang menakdirkan, yang mengadakannya, mewujudkannya dari setiap fase-fase perjalanannya, proses kejadiannya sampai waktu yang Allah tentukan dari ajalnya. Nah, bersama dengan keyakinan ini, semua sudah takdir Allah. Semua sudah Allah tentukan. Bersama itu seorang muslim tidak mengingkari adanya sebab-sebab. Sebab-sebab untuk masuk surga, sebab-sebab masuk neraka. Padahal sudah ditakdirkan. Sampai kata Rasul, ada orang tuh beramal amalan ahli surga, sehingga tidak ada antara dia dengan surga kecuali dengan cuma satu hasta. Kemudian didahului kitab catatan takdirnya, di akhir hidupnya beramal amal ahli neraka, mati su'ul khotimah jadi ahli neraka. Ada nggak hadis itu? Mungkin yang kecil hafal mungkin dia. Di sahabat Ibnu Mas'ud ya, Arba'in hadis keberapa itu? Masih awal-awal kayaknya itu, belum jauh-jauh. Ada orang beramal ahli neraka, tidak ada antara dia dengan neraka kecuali tinggal satu hasta, didahului takdir. Taubat di akhir hidupnya, beramal soleh, ditutup dengan kebaikan, mati dalam amal solehnya, husnul khotimah. Ini loh yang kita harus takut ini, nggak ada jaminan. Jadi bersama akidah Ahlussunnah, semua sudah ditakdirkan, semua sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Kita harus ngambil sebab. Ingat dulu hadis ketika Rasul menghabarkan, ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu ilal jannah ilal nar. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali sudah ditentukan tempat duduknya di mana, surga atau neraka. Berdiri seorang sahabat, ya Rasulullah, ala natakil. Ya Rasul, kalau gitu pasrah aja, udah ditentukan. Apa kata Rasul? Nggak boleh pasrah. I'malu, beramal. Ambil sebab-sebab keselamatan, jauhi sebab-sebab kebinasaan. Rasul baca ayat Allah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Yang suka sedekah, berbuat baik, bertakwa kepada Allah, membenarkan adanya hari kiamat, adanya balasan surga, Allah mudahkan takdirnya menuju surga. Tapi kebalikannya, wa amma man bakhila wastaghna, yang bakhil, pelit, enggak mengeluarkan zakat yang wajib bagi dia, kemudian wa kadzdzaba bil husna, sampai mendustakan hari akhir, enggak percaya adanya pembalasan, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami mudahkan dia kepada kesulitan, yaitu kepada neraka. Kullun muyassarun lima khuliqa, masing-masing dimudahkan kepada takdirnya sendiri-sendiri. Makanya kalau antum Allah beri taufik, beriman, beramal soleh, pegangi, sabar di atasnya. Mudah-mudahan itu takdir baik, kita digiring ahli surga.
Tapi kalau antum kok gampang dosa, mudah bener buat dosa itu loh, nggak susah, dimudahkan, awas itu loh. Jangan-jangan antum dimudahkan menuju takdir buruk antum, yaitu neraka. Suruh kerja, suruh usaha, kita nggak tahu takdir kita. Bekerja, mengambil sebab-sebab keselamatan, menghindar dari bala, bencana, ambil sebab-sebabnya, itu sunnah Rasulullah, nggak boleh ditinggalkan. Meyakini semuanya sudah Allah tentukan, sudah Allah takdirkan, itu akidahnya Rasulullah, dan nggak ada pertentangan antara sunnahnya dengan akidahnya. Semua sudah ditakdirkan, cuman kita suruh kerja. Ayo kita pelajari penyakit-penyakit, bukan menjadi penyakitan, untuk kita ngerti itu penyakit dan kita menghindar daripadanya. Kalau ternyata itu nimpa pada kita, ayo kita pelajari obatnya, bagaimana penawarnya. Itu dia nanti dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Wallahu a'lam bishawab. Itu mukadimahnya. Ya, nanti kitab Da' wa Dawanya ya besok-besok lagi berarti kita pelajarinya. Cuma demikian kisaran pembahasan kitab tersebut. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kita cukup sampai sini perjumpaan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.